Halo teman-teman semua, selamat datang di episode perdananya Terapi for Gatot Kaca. Even the strongest needs to talk. Gue Dery. Gue Vijay. Dan di podcast ini kita bakalan ngobrolin banyak hal. Kenapa harus terapi for Gatot Kaca? Kenapa tagline seperti itu? Karena ini akan related dengan laki-laki. Gue pribadi ini sebenarnya paling males banget ya kalau misalkan ada masalah, harus kuat di depan umum. Karena secara jujur, kadang ini kita harus berani untuk bicara. Ya sih. Betul Bang. Jadi, kalau ngomong-ngomongin tentang kenapa harus terapi Gatot Kaca, gue sendiri aja penasaran. Apalagi teman-teman yang ngedengerin, ngeliat podcast ini ya gak sih, Jay? Kalau menurut lu sendiri nih, apa kita mau main wayang-wayangan? Kita mau sandiwara kali ya? Atau kita mau jadi dalang nanti? Oke, menurut lu nih, gimana sih? Oke, jadi Gatot Kaca itu kan legenda nih. Dia itu sosok kuat, tangguh, dan sakti mandraguna. Nah, dia dikenal sebagai tokoh yang memiliki tulang kawat dan otot kawat dan tulang besi. Oh, gitu. Terbalik ya. Gak apa-apa. Oke. Nah, tapi di balik kekuatan fisiknya itu ya, Gatot Kaca ya tetap manusia biasa. Kadang-kadang dia takut, kadang-kadang dia punya luka, dan bahkan di beberapa kisah pewayangan, Gatot Kaca itu berjuang keras nih, Der. Gue gak tahu dong yang itu dong, gue gak tahu. Nah, nanti kita cerita. Berjuang keras untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah tuntutan orang lain. Nah, di situ filosofi kita hadir. Jadi, terapi for Gatot Kaca ini itu bukan ngobrolin siapa yang paling kuat, siapa yang paling maskulin atau siapa yang paling maco, tapi lebih kepada ngebahas kalau misalkan tiap dari diri kita itu punya sisi yang memang perlu kita embrace. Kita laki-laki, yes kita perlu kuat, tapi tetap kita juga pada momen-momen tertentu perlu support dari orang lain dan pastinya perlu jujur untuk diri kita sendiri. Jadi di sini gue kayak mau nge-challenge teman-teman semua nih. Kalau lu berani cerita, lu udah bener-bener sosok seorang Gatot Kaca asli gak sih? Jadi kalau Gatot Kaca tuh cuma hanya di depan ya. Tapi kalau lu sebagai laki-laki berani cerita, berani curhat gitu kan. Apa keluh kesah lu di sini? Betul. Karena gini, maskulinitas sejati itu bukan menahan sakit ataupun menahan penderitaan. Ego banget gak sih? tapi seberapa jujur dan seberapa berani kita untuk jujur kepada diri sendiri kalau kita itu perlu support dari orang lain, perlu tumbuh, perlu pendamping, perlu ada momen-momen kita itu pengen sendiri, perlu healing dan lain sebagainya. Jadi itu filosofi yang tadi disampaikan sama lu ya. Nah, sebenarnya kalau gua pikir-pikirnya, Gatot Kaca itu benar-benar social pressure nggak sih? Jadi kayak kita tuh harus berakting. Bisa dibilang berakting nggak sih? Tiap orang kan pasti punya ekspektasi nih. Nah, tiap ekspektasi yang laki-laki punya itu gede banget, harus kuat, harus sukses, harus dominan kan, harus tahan semua rasa sakit. Tapi kalau sendiri nih, pernah nggak sih ada yang bilang, "Are you okay? Kabar lu gimana?" Apa nanya diri gue sendiri atau memang ada teman yang memang bertanya ke gue atau gimana? Orang lain gitu, yang at least peduli kalau misalkan setiap laki-laki itu ya manusia biasa dan memang harus ada momen-momen kita pun vulnerable. Jadi sebenarnya kita memang nggak bisa sendiri ya. Jadi gini teman-teman, terapi for Gatot Kaca ini kayak ruang perlawanan gitu ya, untuk ngelawan apa sih? Ngelawan narasi palsu kalau misalkan laki-laki itu semuanya harus memendam sendiri. Nah, podcast kita juga nih buat buka ruang aman ya, agar kita mau jujur terhadap diri kita sendiri dan bukan untuk tampil keren-kerenan. Jadi bukan untuk gue nih di depan orang harus kuat, tapi ternyata lemah banget ya. Untuk diri dia sendiri ya kan. Jadi kita sebut teman-teman di luar sana dengan sebutan Gatot Kaca modern gak sih? Betul banget. Karena gini deh, kita ngobrolin Gatot Kaca di podcast ini bukan berarti kita pengen ngerubah cerita Gatot Kaca ya. Betul. Ataupun kita pengen bikin sejarah baru kalau misalkan Gatot Kaca itu kayak gini, tapi enggak. Kita pengen ngelihat sisi manusiawinya Gatot Kaca. Kata lu betul banget. Tadi kalau misalkan kita adalah Gatot Kaca modern, sambil kita juga belajar untuk bisa jadi manusia seutuhnya, gitu itu. Tapi memang kita melihat sosok Gatot Kaca itu di dunia pewayangan, kita implementasikan di dunia modernnya nggak sih gitu? Ada beberapa
part yang harus kita lakukan dan ada beberapa part yang sebenarnya kita bisa perbaiki lebih baik gitu. Oke, jadi memang sebenarnya podcast ini kita melihat dari permasalahan yang ada di laki-laki. Yes, essentially-nya seperti itu. Essentially-nya. Masculinity apa tadi? Healthy masculinity. Healthy masculinity itu memang sebenarnya tanpa kita sadari ya, kita butuh banget ya nggak sih? Iya, karena kesehatan mental nggak sih? itu salah satunya. Jadi gini, kalau misalkan ngobrolin topik-topik apa aja yang akan kita bahas nanti, ya salah satunya adalah healthy masculinity. Nah, sebenarnya apa sih healthy masculinity itu? Dia jadi ngegambarin sebenarnya sosok lelaki yang sehat dan kuat itu seperti apa. Apakah dia harus tahan banting? Betul, memang harus tahan banting, tapi bukan berarti dia nggak embrace sisi vulnerable dia. Oke. Gitu. Nah, berlawanan nih. Kita harus sehat dengan sisi masculinity-nya. Pasti kita harus memperbaiki yang toxic nggak sih? Yes, betul banget. Ini kadang-kadang toxic masculinity itu tanpa sadar jadi default kita, Der. Dan itu juga gue nggak sadari gitu. Dengan adanya mungkin kritikan dari teman-teman sekitar ya nggak sih? Itu mungkin dimulai dari situ kali ya. Iya, jadi ada beberapa premis yang bilang kalau misalkan laki-laki itu harus ABCD, harus kuat terus, harus marah, harus dominan, harus punya persepsi kalau misalkan laki-laki itu harus tinggi, lebih tinggi daripada perempuan, itu sangat misoginis banget sih. Nah, hal-hal yang kayak gini kita akan kupas tuntas. Sebenarnya kita harus kayak gitu atau enggak sih? Kita harus ngikutin tuntutan budaya atau enggak sih? Nah, kita bakal ngobrolin lebih lanjut nanti. Ngeri sih, pembahasan kita tuh ngeri banget ya, seru banget. Jadi kita bisa mencakup semua mungkin dari sisi position si laki-laki itu sendiri ya. Betul. Entah itu dia menjabat sebagai pejabat, terus menjabat sebagai mungkin sampai ke tukang-tukang yang di bawah-bawah itu kali ya. Yes. Nah, tukang-tukang apa sih yang di bawah itu maksudnya? I don't know. Nggak tahu. That needs some interpretation. Oke. Gini, jadi topik selanjutnya tadi kan ngobrolin healthy masculinity, toxic masculinity. Kita ngobrolin ke topik yang lumayan seru nih, Der. Apa tuh? Kayak gimana? Insecurity-nya laki-laki kalau misalkan mereka punya pasangan yang istrinya itu, ini contoh case ya, ini contoh case, okay. Yang istrinya itu punya gaji ataupun punya karir yang lebih cemerlang daripada laki-laki. Kalau gue semangat, kasih gitu. Kalau gue itu dia. Jadi kenapa sih kayak laki-laki itu harus ngerasa kalah? Padahal kan kalau misalkan udah punya pasangan, ini kan bentuknya partnership kan ya, bukan tanding loh gitu. Jadi di sini kita mau bisa melihat beberapa cases ya. Tadi misalkan kalau istri kita ataupun istri gua ternyata gajinya lebih gede dari gua, itu simpelnya ya. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah gue harus minder? Apakah gua harus kayak berterima kasih? Terus bagaimana bentuk apresiasinya? Bagaimana bentuk kerjasamanya? Nah, mungkin di sini teman-teman semua juga punya masalah yang sama. Boleh share ke kita gitu kan? Apa yang lu lakuin sebenarnya? Apa lu cuek-cuek aja atau bagaimana? Kita nggak ada yang tahu. Betul. Iya nggak sih? Ini sedikit sensitif, tapi mungkin udah banyak kejadian. Kita juga nanti akan ngobrolin masalah quote and quote. I'm sorry to say that. Apa tuh? Mokondo. Nggak tahu gue apa itu. Familiar gak dengan istilah itu? Oke, nanti kita bahas tentang itu ya. Oke. Lanjut dulu nih ke topik yang selanjutnya ini nih. Tentang parenting. Betul. Nah, di topik tentang parenting ini kita akan ngebahas gimana sih caranya mendidik anak laki-laki dan perempuan tanpa nerusin pola toksik yang sebelum-belumnya ada. Jadi memutus rantai maksudnya ya. Oke, karena inner child, ngeri banget sih. Inner child kita yang kita sendiri sebagai orang tua mungkin pernah diasuh dengan orang tua kita gitu kan. Kita nggak bisa langsung kayak sekarang zaman yang serba teknologi ya nggak sih? Betul. Dan kita implementasikan ajaran orang tua kita dulu. Dimana kalau misalkan nggak mau sholat, nggak mau apa, ada kekerasan ataupun apapun harus itu dipukul sesuai dengan ketentuannya. Gitu. Tetapi memang di sini kita bisa kayak belajar mungkin ya. Betul. Ambil sisi positifnya, tapi tidak kita implementasikan dengan anak kita yang sekarang misalkan dengan cara kalau menurut gue sih gitu sih. Nah, jadi maksudnya lebih kepada hal-hal yang positif yang kita pelajarin dulu dari orang tua kita. Tapi ketika kita cut rantai yang tadi, sejauh mana sih kita bakal membiarkan anak kita itu jadi lemah gitu. Oke. Takutnya
anak kita yang sekarang kita malah kasih bantal-bantal itu gitu ya. Jadi dikit-dikit ada orang tua, dikit orang tua. Nantinya dia nggak independen, jadinya dia nggak mandiri. Tadi kita ngomongin masalahnya healthy masculinity, toxic masculinity, parenting. Sekarang kita akan ngobrolin topik yang lebih berat, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental, oke, menarik. Kita bakal membahas tentang depresi, anxiety, PTSD mungkin. Nah, semuanya itu biasanya kondisi-kondisi di mana ditutupin dengan kalimat I'm fine, gue baik-baik saja. Itu sangat banyak dan common banget terjadi di orang. Padahal depresi, padahal stressful. Dan dia bilang, oke, I'm fine, aku baik-baik aja. Itu apa case-nya kayak begitu gimana, Mas? Betul, karena sebenarnya hal itu terjadi karena nggak mau jujur pada diri sendiri, ataupun mungkin malu, ataupun mungkin karena ada stigma tertentu. Kita bakal bahas tuntas hal itu. Oke, jadi kita akan ngomongin beberapa istilah mungkin red flag, green forest, ataupun soft launch, hard launch, gaslighting, love bombing, ataupun apapun itu zaman sekarang ya nggak sih? Istilah. Kenapa kok jadi begitu ya? Betul, itu istilah-istilah yang sekarang benar-benar udah common gitu. Tren ya, terutama di para Gen Z. Nah, gini, tadi yang ada red flag, green flag, green forest, soft line dan sebagainya, itu nanti akan masuk ke topik tentang Gen Z. Jadi kita juga pengen tahu nih, kenapa sih cara mereka melihat hubungan, karir itu berbeda banget sama orang-orang dari generasi sebelumnya. Oke, kita punya beberapa generasi ya, milenial, generasi Z, alpha dan yang lainnya itu. Dan itu punya caranya masing-masing ya. Betul, mereka punya kecenderungan masing-masing. Nah, kita akan coba bahas dan belajar dari mereka. Pola pikir mereka itu seperti apa. Oke, mungkin dari sisi karirnya, love kehidupannya, ataupun dari cara pola pikir dia menyelesaikan masalah, ya nggak sih? Oke, lanjut Jai. Jadi kita akan ngobrolin tentang apa nih, Der? Karir dulu kali ya. Betul ya. Jadi kalau karir ini pastinya banyak ya. Ada beberapa orang kayak concern di gue harus ngejar karir. Gue nggak mau kalah. Gue nggak mau gagal. Betul. Dan gimana caranya biar kayak gue memvalidasi kalau gue ini hebat. Ya, dan mungkin nanti kita akan ngobrolin tekanan-tekanan sosial yang mungkin kita dapat gara-gara kita memiliki karir yang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, nggak sesuai dengan ekspektasi keluarga, gitu. Itu kan benar-benar jadi source of stress banget ya. Iya. Tapi banyak kok jadi di luar sana kayak misalkan dia kuliahnya apa, kerjanya sebagai apa. Betul banget karena dulu kita punya fixed mindset kalau misalkan gini, S1 kita ngambil pendidikan, nih, let's say pendidikan biologi, tapi nggak mesti ngambil pekerjaan yang sesuai dengan bidang itu. Idealnya kayak gitu. Tapi karena banyak hal yang terjadi sekarang, everything is going on in the world, kita pun harus bisa lebih adaptasi. Iya. Gitu. Setuju sih, karena banyak banget ya cases-cases kayak gitu di luar sana. Kalau misalkan kita lihat tidak linear dengan apa yang dia pelajari dan apa yang dia kerjakan. Betul. Nah, itu sebenarnya menjadi suatu variety ya, ataupun bisa kita menjadi orang yang critical thinking nggak sih? Dimana kita awalnya kita fokus dengan biologi deh gitu ya. Tiba-tiba jadi ke manajemen. In a way, kita betternya memang linear, tapi kita nggak bakal bisa maju, nggak bakal bisa mungkin menghidupi kalau misalkan S1 kita mungkin udah nggak relevan lagi di dunia sekarang. So, ini bukan lebih kepada kamu itu harus linear benar dari awal sampai akhir, kecuali ada beberapa karir yang memang harus nutut linear. Dari dokter, kemudian jadi psikolog, S1 S2-nya harus linear kan. Kemudian mungkin untuk jadi profesor kan memang better, ataupun menjadi untuk ngambil S3 better untuk linear, tapi nggak semuanya kayak gitu. Nah, terus ini buat teman-teman di sana yang mungkin lagi ngerasain kehidupannya kayak roller coaster tanpa rem gitu ya.